Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Kembali lagi dengan kami, Cerita Inspirasiku. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rejeki, dan berkah dari Allah ya. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah inspiratif tentang seorang anak yang diselamatkan malaikat. Sebuah kisah nyata yang terjadi di tengah bencana besar yang mengguncang dunia. Tsunami dahsyat yang menelan ribuan nyawa. Namun, dari reruntuhan harapan dan gelombang kematian itu, muncul sebuah keajaiban, namanya Fikri. Seorang anak yatim berusia 10 tahun yang tinggal bersama ibunya di sebuah desa kecil di pesisir barat Aceh. Ayahnya meninggal dunia saat Fikri baru berusia 3 tahun. Sejak kecil, Fikri sudah menunjukkan ketekunan dan akhlak luar biasa. Ia sering membantu membersihkan masjid, membangunkan ibunya untuk salat, dan tak pernah lupa membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat. Fikri hidup dalam keterbatasan. Rumah mereka kecil dan sederhana, namun hatinya lapang. Dia bukan hanya anak yang sabar, tapi juga selalu tersenyum pada siapapun yang ditemuinya. Tak jarang, ia membantu tetangganya yang sudah tua mengambil air atau memotong kayu, semua tanpa pamrih. Hatinya tulus dan lisannya tak pernah lepas dari menyebut nama Allah. Pagi itu, tanggal 26 Desember 2004, Fikri dan ibunya baru saja selesai sarapan sederhana. Tiba-tiba bumi berguncang hebat. Gempa berkekuatan besar mengguncang tanah, dan orang-orang berlarian keluar rumah sambil berteriak-teriak. Fikri menggenggam tangan ibunya. Mereka berlari keluar menuju tempat yang lebih tinggi. Tapi tak lama kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Laut yang biasanya tenang, tiba-tiba surut dengan cepat, lalu membentuk dinding air raksasa yang mendekat. Tsunami. Ketika ombak setinggi pohon kelapa itu datang, orang-orang hanya bisa pasrah. Fikri terpisah dari ibunya. Tubuh kecilnya terseret arus, terbentur kayu, puing, dan kendaraan. Dalam kepasrahan, hanya satu yang bisa ia lakukan. Berdoa. Ya Allah, aku masih kecil. Aku belum sempat membahagiakan ibu. Selamatkan aku, ya Allah. Katanya lirih dalam air yang menenggelamkannya. Di tengah derasnya arus dan kegelapan, Fikri tiba-tiba merasa tubuhnya ringan. Dia seperti melayang. Nafasnya sesak, tapi ada ketenangan yang aneh. Lalu, di antara keruhnya air dan reruntuhan muncul cahaya. Seseorang muncul dari cahaya itu. Wajahnya lembut, berpakaian serba putih, dan matanya menenangkan. Sosok itu menatap Fikri dan berkata, "Bersabarlah, wahai anak yang dicintai Allah. Kau belum saatnya kembali." Fikri merasa tenang, seolah berada dalam pelukan. Sosok itu mengangkat tubuh Fikri dan membawanya ke suatu tempat tinggi. Sebuah bukit kecil yang tidak tersentuh tsunami. Fikri pingsan. 3 hari kemudian, para relawan yang menyisir area bekas tsunami menemukan Fikri. Ia tergeletak di bawah pohon besar, tanpa luka serius, hanya goresan kecil di dahi, yang membuat mereka terkejut. Tempat itu adalah satu-satunya area yang tidak terkena air, seperti dilindungi sesuatu yang tidak terlihat. Warga sekitar mengaku melihat sesuatu yang aneh. Saya lihat ada sosok putih berdiri di atas air, matanya menatap ke arah bukit, ujar seorang ibu paruh-baya. Cerita ini menyebar ke berbagai penjuru. Banyak yang meragukannya, tapi tak sedikit yang percaya bahwa Fikri benar-benar diselamatkan oleh malaikat. Fikri dan ibunya dipertemukan kembali oleh relawan. Ibu Fikri histeris melihat anaknya masih hidup. Mereka kemudian dibantu untuk tinggal di tempat penampungan dan mendapat perhatian khusus dari berbagai lembaga. Fikri tumbuh menjadi remaja yang cerdas, hafidz Quran, dan tetap rendah hati. Kisah hidupnya menjadi inspirasi banyak orang. Ia sering bercerita di berbagai tempat, bukan untuk mencari ketenaran, tapi untuk mengingatkan bahwa keajaiban itu nyata. Aku tidak pernah merasa sendiri, karena aku tahu Allah selalu melihat, dan malaikatnya syiatnya ada untuk orang-orang bonde yang berserah diri, katanya dalam satu kesempatan. Penutup saudaraku, kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa di balik musibah bisa jadi ada rahmat yang disembunyikan. Bahwa setiap amal kecil,
Setiap doa yang tulus akan naik ke langit dan mengetuk pintu langit yang paling tinggi. Jangan pernah ragu pada kasih sayang Allah. Jangan berhenti berbuat baik, sekecil apapun itu. Dan jangan pernah putus asa dari rahmat-Nya. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya, hanya di Cerita Inspirasiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.